Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ibu Tiri dari program studi statistika ingin mempresentasikan hasil kerja kami dalam mata kuliah analisis data kategorik mengenai analisis hubungan antara tingkat penyelesaian pendidikan dengan IPM berdasarkan provinsi tahun 2023 menggunakan uji Chi-square pada data ordinal. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Andini Mutmaina, Arin Daryanita Arman, Fauzia Nadia Putri, lalu ada Nur Sahara Ramadhani, dan saya sendiri Rafefa Asila Fadia. Pada presentasi kami hari ini, daftar isinya adalah meliputi yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, lalu ada metodologi, yang keempat ada variabel penelitian, lalu yang kelima ada langkah penelitian, yang keenam metode analisis data, lalu ada yang ketujuh rumus uji Chi-square, lalu ada hipotesa, yang kesembilan hasil dan pembahasan, lalu yang kesepuluh kesimpulan, saran dan setelahnya referensi. Pertama, akan dipresentasikan oleh Fauzia Nadia Putri. Yang pertama latar belakang, yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan suatu wilayah melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap IPM adalah tingkat pendidikan terakhir yang diselesaikan oleh penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin besar peluang peningkatan peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kualitas hidup. Di Indonesia, perbedaan capaian pendidikan antar provinsi menimbulkan kesenjangan IPM. Wilayah dengan penduduk yang sebagian besar hanya menyelesaikan pendidikan dasar cenderung memiliki IPM yang lebih rendah. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan terakhir dengan IPM, sehingga dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan manusia dan pendidikan yang tepat sasaran. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui dan menganalisis apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan terakhir yang diselesaikan oleh penduduk eh, dengan indeks pembangunan manusia di 34 provinsi di Indonesia. Lalu yang kedua, membuktikan secara empiris bahwa semakin tinggi tingkat penyelesaian pendidikan di suatu daerah, semakin tinggi IPM daerah tersebut. Lalu yang ketiga, memberikan dasar bagi pemerintah untuk fokus pada peningkatan pendidikan sebagai kunci dalam mempercepat pembangunan manusia di Indonesia. Lalu, pada bagian metodologi, pertama ada sumber data, di mana penelitian ini merupakan penelitian yang mengumpulkan melalui tinjauan pustaka dan termasuk ke dalam kategori penelitian kuantitatif, yang dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik tahun 2023. Penelitian ini mencakup 34 provinsi di Indonesia dan bertujuan untuk menganalisis hubungan antara capaian pendidikan dengan indeks pembangunan manusia berdasarkan provinsi pada tahun 2023 dengan menggunakan uji Chi-square pada data ordinal. Lalu, untuk variabel penelitiannya, tabel berikut ini menyajikan data indeks pembangunan manusia dan tingkat penyelesaian pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Variabel-variabel tersebut meliputi IPM dan persentase penduduk dengan tingkat penyelesaian pendidikan yang ditamatkan adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah akhir. Lalu, dalam analisis ini, tiga variabel independen pada awalnya dipertimbangkan untuk menjelaskan IPM. Namun, untuk menguji dampak keseluruhan dari tingkat penyelesaian pendidikan terhadap IPM, digunakan tabel kontingensi. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya uji Chi-square, yang memberikan ukuran statistik tunggal yang menjelaskan hubungan antara tingkat penyelesaian pendidikan dan IPM secara keseluruhan. Lalu akan dijelaskan oleh Andini. Kemudian, adapun langkah penelitian yang kami lakukan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama pengumpulan data. Pada proses ini, kami mengumpulkan data terkait tingkat penyelesaian pendidikan dan IPM dari website BPS. Lalu yang kedua,
itu kami melakukan konversi data ke kategorik. Itu tuh kami mengubah variabel numerik sebelumnya menjadi kategorik untuk melakukan uji chi-square. Kemudian, eh, setelah mengkonversi data tersebut ke kategorik, baru dilakukan analisis chi-square. Eh, Pada uji chi-square ini menggunakan tabel kontingensi seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya untuk menguji hubungan antar variabel. Kemudian, adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu tabel kontingensi dan uji chi-square. Itu digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara dua variabel kategorik, lalu digunakan metode tersebut karena tidak memerlukan asumsi distribusi normal dan eh, hasilnya dilihat berdasarkan perbedaan antara frekuensi yang diamati dan yang diharapkan. Lalu metode kedua itu ada koefisien kontingensi. Eh, itu dilihat dari hasil tabel kontingensi itu tadi. Itu digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel dan cara melihatnya itu dibandingkan dengan eh, C- Cmax untuk melihat kekuatan hubungannya. Lalu adapun rumus uji chi-square itu adalah X kuadrat sama dengan sigma eh, OI dikurang EI kuadrat per EI, di mana X kuadrat itu adalah statistik uji chi-square, kemudian OI itu adalah frekuensi yang diamati, dan EI itu frekuensi yang diharapkan, di mana EI ini rumusnya total baris I dikali total kolom J per total keseluruhan. Kemudian, hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu H0 atau hipotesis nolnya, yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat penyelesaian pendidikan dan dengan indeks pembangunan manusia atau IPM pada tiap provinsi di Indonesia tahun 2023. Adapun hipotesis alternatif atau H1-nya yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat penyelesaian pendidikan dengan indeks pembangunan manusia atau IPM pada tiap provinsi di Indonesia tahun 2023. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arinda. Nah, untuk hasil dan pembahasannya, seperti yang telah dijelaskan di metode penelitian tadi, bahwasanya dikategorikan data yang IPM dan kategori pendidikan terakhir. Untuk indeks pembangunan manusia, untuk kategori rendah itu IPM di bawah 70, sedang di antara 70 sampai 80, tinggi di atas 80. Untuk tingkat penyelesaian pendidikannya rendah itu kurang dari 50%, sedang di antara 50% sampai 75%, untuk tinggi lebih dari 75%. Kan? Setelah data dikategorikan, dilakukan analisis chi-square menggunakan Google Colab untuk menguji hubungan antara tingkat penyelesaian pendidikan dengan indeks pembangunan manusia berdasarkan provinsi. Analisis diawali dengan pembuatan tabel kontingensi seperti tabel di sebelah untuk melihat distribusi frekuensi masing-masing kategori. Hasil uji chi-square menunjukkan nilai sebesar 23.3516. Koma itu. Koma nggak sih? Koma apa enggak? Koma. Koma. Koma lo itu. Ulang, Rin. Satu, satu, dua, tiga. Hafal. Kemudian
Setelah data dikategorikan, dilakukan analisis Chi-square menggunakan Google Colab untuk menguji hubungan antara tingkat penyelesaian pendidikan dengan indeks pembangunan manusia berdasarkan provinsi. Analisis diawali dengan pembuatan tabel kontingensi seperti tabel di samping untuk melihat distribusi frekuensi masing-masing kategori. Hasil uji Chi-square menunjukkan nilai sebesar 23,30516 dengan p-value 0,00069. Karena p-value lebih kecil daripada 0,05, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat penyelesaian pendidikan dengan IPM di setiap provinsi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Sahara. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat penyelesaian pendidikan dan IPM di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2023 dengan nilai Chi-square sebesar 23,30516 dan nilai p-value sebesar 0,00069. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula IPM suatu wilayah. Penelitian ini pun menegaskan pula pentingnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya, adapun saran dari penelitian ini, yang pertama yaitu meningkatkan akses pendidikan di daerah dengan IPM rendah untuk mendorong pemerataan pembangunan manusia. Yang kedua, memperkuat kompetensi tenaga pendidik dan menyediakan fasilitas pendidikan yang layak di seluruh wilayah. Ketiga, mengoptimalkan pembangunan fasilitas pendidikan di daerah 3T, yaitu tertinggal, terluar, dan terpencil. Yang keempat, merumuskan kebijakan pendidikan yang berbasis data untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan manusia. Nah, selanjutnya, adapun jurnal-jurnal yang kami gunakan sebagai referensi adapun sebagai berikut. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.